Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Erni? Baik Bu, ini loh Bu, Ya. terkait dengan kesepakatan kita kemarin bahwa saya kan akan melakukan perbincangan dengan Ibu karena saya akan melakukan praktek kucing bersama dengan kucing Ya saya. Allah Bu, untung Bu Erni ingatkan. Saya jadi lupa dengan agenda kita hari ini. Baik, Bu. Kebetulan beberapa hari ini banyak kegiatan bersama dengan guru ini, baru saya ketemu dengan gurunya terkait dengan pemasaran. Baik, nggak apa-apa. Jadi gimana nih? Kapan kita lakukan perbincangannya? Sekarang bisa ya? Oh boleh. Kebetulan ada waktu. Boleh. Ayo. Baik Bu. Ya. Jadi kira-kira bagaimana nih untuk melakukan kegiatan sosial? Kemarin kan ini saya rencananya nanti akan melakukan praktik coaching ya bersama dengan coach saya dalam rangka bagaimana saya bisa memberdayakan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu. Baik Bu. Jadi kan pada saat melakukan coaching nanti sudah pasti saya sebagai peminat akan menyediakan rubrik penilaian ya Bu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian ini. Nah, rubrik penilaian ini ada beberapa poin ya yang akan dinilai, kemudian ada kriteria penilaiannya nantinya. Ya, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, misalnya apa yang tidak Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching tersebut, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan, sudah melakukan tapi sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita sepakati ya. Kemudian Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, tadi ada 3 kriteria penilaian nantinya. baik Kemudian sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu gimana? Apa saja ya Bu keterampilannya? Kalau terkait dengan praktik coaching nanti itu, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana saya itu bisa hadir penuh, ya, kesadaran penuh ya. Kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Ya, bagus sekali Bu. Dari 3 kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi Bu, kira-kira kompetensi yang mana ya yang Ibu kembangkan? Sepertinya Bu Eva, saya lebih ke kompetensi kehadiran penuh. Oh iya, jadi kompetensi kehadiran penuh ya yang akan Ibu kembangkan nantinya. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu bagaimana Bu untuk kehadiran penuh? Maka kalau untuk kehadiran penuh itu saya nanti lebih memfokuskan bagaimana saya bisa menghadirkan sepenuhnya diri saya bersama dengan coach. Ya, saya bertatap mata, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian mendengarkan dengan baik, tidak saya apa yang disampaikan oleh coach dengan tidak melakukan aktivitas lain selain saya membersamai coach saya, kemudian bagaimana saya menggali potensi coach saya untuk dapat memberdayakan coach menyelesaikan masalah yang dihadapinya ini. Terima kasih, bagus sekali ya Bu ya, dengan indikator pencapaian yang akan dilakukan nantinya pada saat coaching. Kapan ya pelaksanaan coachingnya? Bentar lagi ini Ibu, kira-kira Ibu bisa? Kita sudah sepakat hari ini coaching Jadi ya. sekarang ya, Iya. nggak apa-apa. Alhamdulillah untuk hari ini saya kira-kira memang Bapak saya berjuang ya sedikit. Nggak apa-apa, boleh kita laksanakan kegiatan coaching mas. Tapi biar lebih kondusif kayaknya kita di ruangan aja ya Bu ya. Boleh. Baik Ibu. Iya. Mari Ibu. Iya. Ayo. Assalamualaikum Bu. Oh Bu Aminah, silakan Bu, silakan. Mari Bu.
dari kelas. Iya. Dan kemarin kita udah bersepakat akan berbincang sebentar ini ya. Mungkin kira-kira 10 sampai 15 menit lah Ibu. Iya kan nggak apa-apa. Ini loh Bu. Kira-kira apa yang ingin kita bincangkan ya Bu hari ini? Seminggu yang lalu itu saya dipusingkan dengan satu masalah Bu ya. Baik Bu. Wali kelas ini bukan hanya mengajar saja Bu ya. Betul. Masalah-masalah kelas pun juga harus kita tuntas. Benar. Saya Bu kemarin dipanggil sama guru BK Bu ya. Baik Bu. Ternyata anak saya Bu, anak kelas saya Ya Bu. ada kedapatan video-video asusila di HP-nya ketika ada razia HP di sekolah diberlakukan Ibu. Jadi kan setelah HP-nya diperiksa oleh BK, Baik Bu. terdapat hal-hal yang seperti itu Bu, yang memang tidak boleh dilihat untuk usia mereka sekarang. Jadi BK memanggil saya. Saya pun shock juga harus menyelesaikannya bagaimana. Terus ya mungkin itu menjadi permasalahan buat saya ya Bu. Baik, Ya, Bu. mudah-mudahan hari ini saya dapat solusinya Bu. Jadi Ibu sebagai wali kelas tentu tidak hanya mengajar ya, harus menyelesaikan masalah lain dari kelas. Jadi kemarin Ibu panggil BK terkait video asusila dari anak Ibu ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Ibu, tujuan dari kita melakukan perbincangan hari ini apa nih Ibu? Tujuannya bagaimana nanti anak itu tidak mengarah lagi ke sana. Jangankan mengarah, memang tidak lagi ada di HP-nya, tidak dikonsumsi, tidak dilihat. Pokoknya positif dia dari hal itu. Itu tujuan saya buat ini. Berarti tujuan Ibu Aminah bagaimana siswa-siswi Ibu di kelas menggunakan HP secara bijak, begitu? Iya. Bagus sekali Ibu. Menggunakan HP secara bijak ya, untuk ke arah Ibu. Kalau boleh saya tahu Ibu, sejauh ini sudah mungkin sudah ada hal-hal yang Ibu sudah lakukan Ibu terkait dengan permasalahan ya anak-anak tentang penggunaan HP yang mengandung video asusila. Udah juga Bu ya. Selain peraturan sekolah ya Bu, bahwasanya di sekolah ini memang tidak boleh membawa HP kecuali nanti ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan, misalnya seperti anak kelas 3 sekarang ya Bu, Pak Akun. Nah, untuk anak saya kelas 2 ini kan tidak diperbolehkan Bu. Dan saya sudah mengingatkan itu, bahwasanya di sekolah nggak boleh membawa HP. Kalau membawa HP nanti jika ada razia, HP-nya akan diambil. Pokoknya saya sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Dan setelah HP-nya diambil, nanti HP-nya tidak dikembalikan. Seperti itu. Pokoknya ada konsekuensinya ya Bu ya, dengan HP yang dia bawa tadi. Mungkin itu yang sudah saya lakukan Ibu ke siswa-siswa saya. Baik Ibu, kalau dari apa yang Ibu ceritakan saya sudah menangkap bahwa sudah banyak hal yang Ibu lakukan ya, sudah mengingatkan siswa-siswi tentang peraturan sekolah, kalaupun kedapatan nanti akan ada konsekuensi, tidak dikembalikan. Kalau boleh saya bertanya ya Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, kalau kita merujuk skala 1 sampai 10 ini Ibu, pencapaian Ibu dengan apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sampai di skala berapa Ibu? Ya, kita bilang lah ada di skala 4 lah kira-kira Ibu ya. Skala 4. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan proses menyampaikan untuk tidak membawa HP ini kan nggak selalu masuk disampaikan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada di skala 4 Bu. Sudah di skala 4 dan harapan Ibu tentu sampai di skala Siapa sih Bu yang mau sempurna gitu ya? skala 10 Bu ya. Ya, Skala kan ke 10. Masya Allah. Berarti kan kalau udah skala 10 otomatis kan udah nggak ada permasalahan lagi yang saya hadapi tentang HP dengan siswa saya. Itu harapannya Iya, Bu ya. harapan. Terkait harapan Ibu untuk mencapai ke skala 10 ya. Artinya kalau skala 10 anak sudah bijak nih menggunakan HP ya. Kira-kira rencana Ibu ke depan bagaimana ya terkait dengan permasalahan yang Ibu utarakan ke saya tadi? Rencana otomatis harus dilakukan ya. Yang pertama kan saya konfirmasi lagi dulu ke guru bimbingan konseling ya Bu. Ini suatu hal yang terbaik juga nih Bu, kita SMA nih ya Bu ya. Ada guru BK-nya mungkin yang lebih spesifik menangani hal ini.
selain wali kelas nanti saya akan menjumpai guru BK, kemudian nanti saya akan menyampaikan lagi terkait apa yang disampaikan BK ke saya kepada anak. Kemudian bisa jadi nanti saya melakukan visit home atau visitnya atau memanggil orang tuanya ke sekolah gitu. Ya. Jadi kalau saya tangkap berarti nanti ibu akan kembali ke menjumpai BK, kemudian menanyakan seperti apa ya kelanjutan dari kasus siswa ibu tadi. Kemudian apa yang ibu sepakati dengan BK, ibu akan sampaikan ke anak. Kemudian ibu akan melakukan home visit ya untuk meminta komitmen dari orang tua bagaimana bersama-sama mengawasi lah ceritanya ya, membelajarkan anak untuk menggunakan HP secara bijak ya. Baik ibu, kira-kira sejauh ini dengan rencana yang sudah ibu utarakan, mungkin ada tantangan akan muncul nih kira-kira. Kalau apa yang ibu bisa sampaikan? Nah, tantangannya itu barangkali nanti ada alasan-alasan tertentu dari si anak. Oh, saya menggunakan HP karena nelpon ayah, ini dijemput. Itu jadi tantangan juga buat saya itu, Bu. Kemudian nanti mungkin tantangan dari ibunya, dari orang tuanya barangkali akan memberi juga alasan-alasan bahwa saya sudah mengingatkan. Jadi kan kita nggak tahu nih siapa yang kita percayai nih, antara si anak dengan si ibu. Si ibu bilang udah mengingatkan, si anak nanti alasannya dia mudah dijemput dan lain sebagainya. Nanti tantangan ibu nanti mungkin akan datang dari siswa juga dengan berbagai alasan, juga datang dari orang tua juga ya, mungkin memberikan reaksi atau tanggapan berbeda dari rencana ibu gitu ya. Jadi sejauh ini dengan rencana yang sudah luar biasa dan prediksi seperti apa tantangan dan cara penyelesaiannya, kira-kira ibu membutuhkan dukungan siapa saja untuk bisa memuluskan rencana ibu dan meminimalisir tantangan yang mungkin akan timbul dari rencana tersebut. Nah, pertama sekali kalau saya dari pihak sekolah itu saya butuh dukungannya, itu saya perlu juga konsultasi dengan wakil kesiswaan, gitu ya, wakil kesiswaan, kemudian juga selain BK tadi ya Bu, berarti BK juga ya. Kemudian juga rekan sejawat saya Bu, mungkin guru-guru lain juga menghadapi masalah yang sama tapi tuntas menyelesaikannya gitu ya. Saya bisa mengambil pengalaman dari rekan saya, dan apabila juga masalahnya juga tidak teratasi, mungkin ini puncak akhirnya saya harus konsultasi dengan kepala sekolah. Artinya semua yang ada di lingkungan sekolah ini saya sangat membutuhkan dukungan. Baik ibu, rencananya sudah apik, kemudian orang-orang yang ibu butuhkan juga untuk mensukseskan rencana ibu yang sudah luar biasa ini sudah dapat ibu inventariskan ya. Tadi ada wakil kesiswaan, guru BK, rekan sejawat, dan pada akhirnya juga mendapatkan kendala yang berarti akan menjumpai kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan? Esok lusa lah Bu. Besok saya jumpai di BK, kemudian saya tentukan waktunya untuk kunjungan ke rumah siswa tersebut. Itu akan saya lakukan dalam waktu dekat. Masya Allah, esok lusa ya Bu ya. Iya. Nah, semoga tidak ada kendala yang berarti. Amin ya Allah. Tapi ini Bu Ami, saya benar setelah ini mungkin saya berharap nih Ibu sudi menceritakan seperti apa progres dari rencana besar yang akan Ibu laksanakan. Mungkin nanti Ibu sudi menceritakan kembali ke saya. Senang sekali Bu, saya bisa menceritakan pengalaman saya kunjungan ke rumah siswa ya Bu ya, apa yang saya hadapi di sana. Iya Bu. Apa itu kita bisa berbincang kembali terkait progres pelaksanaan rencana Ibu ini? Ini Bu, apabila saya seusah saya sudah melaksanakan acaranya ataupun melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut, nanti saya akan konfirmasi Ibu kapan Ibu punya waktu nih untuk kita duduk kembali seperti ini. Siap Bu Aminah. Kira-kira 4 hari lagi ya kita bisa bertemu kembali untuk melakukan sesi perbincangan. Baik Ibu Ami, kita tidak bisa lama-lama dengan aktivitas yang saya yakin Ibu anak-anak juga mungkin sudah menunggu ya. Sudah cukup panjang apa yang sudah kita bincangkan hari ini. Kira-kira apa perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan terkait permasalahan siswa itu tadi? Setelah saya konsultasi nih ataupun minta bincang dengan Ibu, betul-betul saya merasa lega ya Bu. Ada perasaan senang, rasanya mau seger-segeran nih dilakukan nih. Pokoknya bersemangat ya, bersemangat, bahagia lah saya Bu. Artinya masalah yang saya hadapi ini ada beban di saya, gitu kan. Sudah terpecahkan gitu ya Bu ya.
Allah mudah segera ya Bu mewujudkan apa yang saya rencanakan. Alhamdulillah saya ikut senang ini Bu Ami, ikut bahagia apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu inginkan di awal, menemukan solusi tentang bagaimana supaya anak lebih bijak menggunakan HP ya. Nah, sejauh ini Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan kita yang tadi sekitar 10 menit lebih tadi, apa yang bisa Ibu sampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya itu setidaknya saya sudah menemukan cara saya untuk mengatasi anak saya itu lebih bijak dalam penggunaan HP ya khususnya dan tahu dia di mana HP itu boleh digunakan kapan gitu ya. Ya dengan cara saya tadi komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, kemudian juga saya dalam jangka waktu yang segera ini untuk menjumpai wali sendiri menyampaikan terkait penggunaan HP tadi lebih bicara lebih kesimpulannya. Masya Allah, sudah luar biasa Ibu, sudah sangat mengerucut. Tinggal kita tunggu aksinya seperti apa. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk perbincangan. Semoga terlaksana. Apapun hasilnya nanti kita akan lihat bersama ya. Saya terima kasih juga Bu karena Ibu sudah sedih mendengar cerita saya. Iya loh Bang. Ya. Saya kembali ke kelas ya Bu. Semangat ya Bu, semoga sehat selalu. Bu. Assalamualaikum Bu Ami. Salam Bu. Tadi saya sudah mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching Ibu yaitu Ibu Amina. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi beserta dengan trik penilaian yang saya siapkan. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berfokus pada kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan secara spesifiknya, yaitu tentang kehadiran penuh. Tadi saya bersama dengan coaching sudah melakukan perbincangan lebih kurang 10 menit begitu Bu. Nah di sana saya sudah menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan memfokuskan pada apa yang dikatakan oleh coaching. Saya sudah menatap mata coaching saya, kemudian saya tidak melakukan hal lain selain berfokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching tadi untuk memberdayakan coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, dari segi indikator yang sudah Ibu pilih tadi, kira-kira indikator yang ketercapaian pengembangannya Ibu inginkan itu yang di mana? Dari semua yang saya sampaikan tadi. Maka tadi kan saya maunya saya bisa fokus, bisa melihat menatap langsung mata si coach saya, kemudian tidak melakukan aktivitas yang lain. Bagaimana saya mengaitkan juga kata-kata coach saya yang saya tangkap sebagai kata kunci, kemudian saya rangkaikan untuk terus menggali potensi dan memberdayakan coaching. Itu sudah saya lakukan tadi. Baik, itu sangat jelas sekali Bu ya dari apa yang Ibu sampaikan dengan apa yang sudah saya amati. Nah, dari hasil pengamatan saya itu sangat jelas sekali ya Bu. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coaching Ibu tadi, alur ceritanya itu sangat jelas. Alhamdulillah. Tujuan dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh si coaching itu jelas sekali dari awal ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalahnya, kemudian bagaimana rencana aksi yang dilakukan oleh si coach itu memberdayakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus berbobot ya menurut saya dari hasil pengamatan saya. Kemudian sangat jelas sekali bagaimana cara si coach itu menyimpulkan hasil dari permasalahan yang ia dapati. Jadi di sini dari hasil pengamatan dari publik yang saya sediakan itu kemitraannya antara ibu dengan coach itu jelas sekali Bu ya. Kemudian proses sangat kreatif sekali ketika ibu bertanya dengan coach ibu. Jadi ibu pandai sekali
bagaimana ya, saya bilang pandai sekali memikirkan antara si coach dengan ibu, antara pertanyaan ibu dengan jawaban yang disampaikan oleh coach itu sangat nyambung sekali. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi betul-betul bisa memberdayakan coach sehingga coach saya bisa melaksanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu harapan kita. Ya, baik sekali Bu. Nah, jadi ini yang terakhir nih Bu, ya, yang ingin saya tanyakan. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan ketika ibu melakukan coaching tadi? Bagaimana ya kalau dengan berhadapan dengan murid kita bisa bermitra, kemudian dengan murid itu memposisikan diri kita sejajar dengan mereka yang bermitra, kemudian dengan melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga yang potensinya masih belum muncul bisa kita munculkan. Mungkin itu ya, karena saya sangat berharap kita semua nih Bu tentu berharap coaching ini merupakan praktik baik yang harus terus kita kembangkan. Karena sangat berbeda ya Bu antara kita melakukan coaching dengan guru dan dengan siswa ya. Iya betul. Iya, luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya ibu bisa melakukan Amin. coaching yang baik bersama guru dan juga bersama dengan siswa ibu. Amin. Terima kasih nih Bu Eva sudah mengamati proses coaching saya yang sudah sangat apa ya tadi telaten ya, sudah sangat berfokus menyempatkan waktu dan tenaganya mengamati pelaksanaan coaching saya hari ini. Sama-sama Bu, tetap semangat ya. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum Bu. Iya.